Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 140, jangan ganggu aku. Pria yang tidak tahu malu itu meraih tangannya begitu dia masuk ke mobil dan menyentuh wajahnya. Yang duduk di depan ada Donnie dan Charles Mo, di mana dia mau menyembunyikan wajahnya. Ketika dia melambaikan tangannya untuk yang kesekian kalinya, pria tak tahu malu itu tersenyum lebar. Kamu terlalu baik hari ini, hanya ingin menyentuhmu saja. Amandamu menatapnya sambil tersenyum. Apakah aku kucing? Terlihat baik baru mau menyentuh. Tentu saja bukan. Ricky mau meremas tangannya sebelum berkata, menyentuhnya sebentar saja tidak cukup. Amandamu menggerakkan bibirnya dan berbalik untuk melihat dua orang yang duduk di depan. Dia melihat Donnie dan Charles Mo duduk menghadap dan menatap lurus ke depan. Tapi bahu mereka berdua gemetar, mereka sedang tertawa. Amandamu emosi langsung menendang Ricky Mo. Tidak terlalu sakit. Tapi Ricky Mo juga tahu jangan mengganggunya. Ketika mobil berhenti di pintu villa, Amandamu ada orang pertama yang keluar dari mobil, seolah-olah ada hantu yang mengejar di belakangnya, berjalan masuk ke villa. Charles Mo mengikuti. Tetapi di belakangnya, sebuah suara yang terdengar seperti kehidupan kerajaan. Charles, pergi ke ruang belajar dan tunggu aku di sana. Charles Mo berhenti dan melihat ke arah Ricky Mo dengan senyuman. Kakak, aku tidak akan berkelahi lagi, aku tahu aku salah. Ya, Ricky Mo menanggapinya dengan tidak biasa, tetapi tidak mengatakan bahwa dia tidak perlu pergi ke ruang belajar. Akhirnya Charles Mo pergi ke ruang belajar. Dia gelisah untuk beberapa saat di dalam ruangan sebelum Ricky Mo masuk. Katakan, mengapa kamu berkelahi? Ricky Mo langsung berjalan ke arah Charles Mo dan duduk, nada suaranya sangat datar. Biasanya Ricky Mo terlihat santai, tetapi orang yang akrab dengannya dapat dengan mudah merasakan perubahan emosinya. Hanya bertengkar dengan teman kemudian berkelahi. Setelah Charles Mo selesai berbicara, dia berkata lagi dengan serius. Kakak, aku benar-benar tahu kalau aku salah. Aku tidak akan berkelahi dengan temanku lagi. Dia terus berjanji dan mengakui kesalahannya, tapi itu tidak membuat Ricky Mo berhenti bertanya. Aku tanya mengapa kamu berkelahi. Ricky Mo memandang Charles Mo dengan tenang. Matanya yang gelap begitu tenang sehingga dia tidak bisa melihat suasana hati berubah, tetapi ada yang berubah. Menghadapi matanya, Charles Mo merasa dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Ricky Mo. Namun, dia tahu jelas, jika Ricky Mo mendengarnya, dia akan sedih. Charles Mo berhenti berbicara, Ricky Mo juga tidak bertanya lagi. Charles Mo tinggal bersama Ricky Mo sejak kecil. Dia telah merepotkannya sejak dulu, seringkali Ricky Mo yang membereskan kekacauan yang dia lakukan. Namun, dia tidak pernah inisiatif mengakui kesalahannya. Hari ini, dia tidak hanya inisiatif untuk mengakui kesalahannya, tetapi Amandamu juga tidak mengatakan apapun tentang masalah ini. Amandamu juga aneh. Perkelahian antara anak-anak seharusnya adalah hal yang sangat serius, jadi dia tidak seharusnya tidak menceritakannya. Awalnya dia menelepon kepadanya mungkin untuk memberitahunya bahwa Charles Mo berkelahi di sekolah. Tapi setelah itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ini sangat aneh. Kamu tidak ingin mengatakannya. Ricky Mo menunggu sebentar untuk melihat reaksinya. Kemudian dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, kalau begitu aku akan menelepon dan bertanya kepada wali kelasmu. Charles Mo mengangkat kepala. Jangan. Jika Ricky Mo menelepon untuk bertanya kepada guru wali kelasnya, gurunya pasti akan mengatakannya,
dan hal semacam ini didengar dari orang lain, lebih baik dia sendiri yang katakan. Charles Mo mengertakkan gigi dan berkata, mereka mengatakan bahwa Bibi dibunuh oleh. Di akhir kata itu, suaranya sangat kecil sehingga dia hampir tidak bisa mendengarnya. Dia masih kecil, tetapi dia tahu banyak tentang kehidupan. Kata-kata itu terdengar, ruangan itu menjadi sunyi. Charles Mo menahan tangannya, tidak berani berbicara, juga tidak berani melihat ekspresi Ricky Mo. Beberapa saat kemudian, dia mendengar suara pelan Ricky Mo. Keluarlah. Kakak. Charles Mo baru saja mengangkat kepala dan melihat ekspresi Ricky Mo. Namun, Ricky Mo sudah berdiri dan berjalan ke arah meja. Charles Mo meliriknya dengan tidak nyaman dan berbalik untuk pergi. Amanda Mo baru saja berganti pakaian dan keluar dari kamar, bersiap untuk turun. Ketika dia melewati ruang belajar Ricky Mo, dia melihat Charles Mo keluar dari sana. Amanda Mo bergegas ke sana. Kakakmu mencarimu. Charles Mo mengangguk dan dengan ragu-ragu berkata, aku sudah memberitahunya semua. Wajah Amanda Mo berubah. Setelah beberapa detik dia berkata, terus dia. Charles Mo menggelengkan kepalanya. Amanda Mo melirik pintu yang tertutup rapat, kemudian mengetuk pintu dan bertanya, Ricky Mo, kamu mau makan apa malam ini? Orang di dalam tidak menjawab pertanyaannya. Charles Mo berkata dengan sedikit khawatir. Ibuku mengatakan setelah masalah Bibi terjadi, kakakku mengunci diri di kamar untuk waktu yang lama tanpa menemui siapapun. Amanda Mo memikirkan hal lain. Reaksi Ricky Mo tidak biasa, berarti, apa yang dikatakan Philip Tao itu benar. Meskipun dia tidak tahu jelas tentang hal itu, tapi dia pernah mendengar tentang ibu Ricky Mo. Ibunya yang sangat pintar, cantik dan berbakat, tidak bisa dibandingkan dengan orang terkenal di kota J. Pada akhirnya, dia menikahi keluarga Mo. Seorang wanita yang hidup seperti sebuah legenda, benar-benar sampai mati. Tenggorokan Amanda Mo agak kering, kemudian dia bertanya dengan canggung, lalu, Charles Mo menggaruk kepalanya dan berkata dengan kurang enak. Ibuku bilang karena aku baru lahir pada saat itu, kakakku tidak terlalu peduli dengan orang lain, tapi dia suka menjahiliku. Ketika aku masih kecil, waktu mainku bersama kakakku lebih banyak dibanding dengan orang tuaku. Amanda Mo tidak menduga bisa seperti itu. Namun, dari hubungannya di antara Charles Mo dan Ricky Mo, hubungan mereka memang sangat dekat. Ricky Mo, seorang pria dengan berpikiran dalam, saat itu mengatakan bahwa dia adalah Charles Mo, baginya Charles Mo benar-benar orang yang berarti. Amanda Mo kembali melihat ke pintu yang tertutup lagi, dia tidak mengetuk pintu lagi, dia berbalik dan turun ke dapur. Selera Ricky Mo agak berat, Amanda Mo membuat khusus beberapa hidangan asin dan pedas. Setelah selesai, dia naik lagi untuk mengetuk pintu. Sudah waktunya makan. Tetap tidak ada yang menjawab setelah menunggu lama. Tepat ketika Amanda Mo berpikir Ricky Mo tidak akan menjawab lagi, ada suara serak Ricky Mo. Jangan ganggu aku. Amanda Mo terdiam. Baik itu, Charles Mo, yang sebelumnya atau Ricky Mo yang sekarang, dia tidak pernah berbicara dengannya dengan kata-kata seperti itu. Karena suasana hati Ricky Mo sedang tidak baik, dia tidak masalah. Amanda Mo dengan sifat yang baik terus bertanya, kalau begitu aku akan membawakan makananmu ke sini. Bersambung.